Hai, so welcome back with me Dia in another video. Di video kali ini aku akan review buku yang baru selesai aku baca. Ini adalah dua buku yang baru selesai aku baca. Ada The Psychology of Emotion dan juga Seorang Pria yang Melewati Duka dengan Cuci Piring. 13 Things Mentally Strong People Don't Do. Ini juga buku bagus, tapi aku belum selesai baca, jadi aku nggak bisa review gitu. Sebelumnya aku mau cerita dulu ya teman-teman ya, kenapa aku bisa baca dua buku ini. Yang pertama, The Psychology of Emotion. Memang dari awal tahun Januari sampai sekarang aku tertarik sekali untuk mempelajari psikologi gitu. Aku kan basicnya ilmu komunikasi ya teman-teman ya, communication, jadi nggak ada kaitannya sama psikologi. Sebenarnya sih ada sih psikologi komunikasi, tapi kan nggak mendalami banget. Dunia kita yang serba cepat, apa-apa tuh harus diputuskan secara cepat gitu. Bisa nggak sih kita tuh kayak take a pause gitu ya, untuk tarik nafas, kita olah lagi apa yang kita pikirkan gitu ya, baru kemudian kita memutuskan. Buku ini bisa jadi salah satu solusi untuk kalian yang memang tertarik menjadi pribadi yang lebih tenang lagi. Dengan kita mengerti, dengan kita mempelajari, kita tuh bisa mengidentifikasi teman-teman. Jadi once kita dihadapkan dengan situasi gitu ya yang membuat kita marah dan emosi, kita sadar bahwa we have to calm down first gitu, baru kemudian kita putuskan gitu, kita mau bereaksi atau merespon seperti apa. Dan selalu ingat teman-teman bahwa gimana reaksi kamu, gimana pilihan kamu, itu menggambarkan bagaimana diri kamu. Buku ini tuh aku rangkum teman-teman karena saking bagusnya. Aku really recommend this for you yang memang lagi berusaha untuk menjadi pribadi yang lebih tenang lagi. Oke, jadi ini aku akan bacain. Jadi ketakutan itu sama dengan cacat berpikir. Maksudnya gimana? Kalau kita marah, itu sebenarnya dalam diri kita guys, itu tuh kita lagi takut gitu. Kita lagi takut, kita lagi ngerasa kita tidak bisa mengendalikan sesuatu sehingga kita marah gitu. Nah, prinsip pengelolaan teror, ketika kita merasa ketakutan, maka kita akan mengalami kesulitan berpikir. Jadi kalau kalian lagi ngerasa emosi, yang sebenarnya kalian lagi ngerasa ketakutan gitu ya, kalian tuh akan sulit untuk berpikir. That's why orang yang marah, orang yang emosian gitu ya, cenderung melakukan hal-hal yang bodoh tadi gitu, mengikuti sesuatu yang memberikan kesenangan tapi kesenangannya sementara. Karena apa? Karena mereka nggak bisa berpikir gitu, mereka dipenuhi dengan emosi mereka. Apa yang harus dilakukan? Berhenti, menenangkan diri, kemudian bernafas dalam-dalam. Jadi beberapa tarikan nafas secara berturut-turut membantu berpikir lebih jernih dan bertindak lebih efektif. Kemudian tindakan tersenyum. Nah, kalau kalian lagi marah, sadari bahwa kalian lagi marah. Tapi bukan berarti kalian harus mengekspresikannya dengan marah-marah atau berteriak. Kalian bisa memilih sesuatu yang lebih positif lagi gitu lah ya. Misalkan kayak journaling atau kayak self-talk, ngomong sama diri sendiri. Oke, aku lagi marah, terus apa yang harus aku lakukan? Kasih jeda, tarik nafas, dan berpikir gitu. Jangan sampai kita mengikuti emosi sesaat. Kemudian Pria yang Melewati Duka dengan Cuci Piring. Kenapa aku bisa baca buku ini? Awalnya tuh karena melihat podcastnya Dr. Andreas. Jadi salah satu psikiater yang memang penulis buku juga gitu ya. Duka itu menurut beliau nggak harus orang yang meninggal gitu ya. Duka itu bisa ketika kalian ditinggalkan pasangan. Orang itu meninggalkan kalian, tapi orangnya masih ada, bedanya itu doang gitu. Tapi kan kalian harus unlearn the habit ketika kalian bersama mereka kan. Kayak biasanya mungkin selalu bareng, selalu chatting, selalu menghabiskan waktu bareng. Ternyata at some point nggak bisa lagi melakukan itu gitu. Nah ini, buku ini tuh bisa jadi pedoman atau acuan terhadap apa sih yang harus kita lakukan ketika kita lagi ngalamin fase grief atau berduka gitu. Kalian kalau misalkan memang tertarik, silahkan, dan jangan lupa untuk sharing-sharing ke aku juga ya.